Loh bang, kok senang banget ya hari ini? Ya jelas senang lah. Jadi begini teman-teman, saya ya nggak nyangka banget begitu banyak dapat WA dari follower. Bang, katanya, abang udah dengar belum berita hari ini? Berita apa? Saya bilang, itu tuh pengumuman dari Bareskrim mengenai ijazah Pak Jokowi. Wah, saya buru-buru tuh buka media sosial ya kan. Ternyata benar. Jadi hari ini merupakan hari bersejarah buat kita semua. Terutama buat para pendukung Pak Jokowi ya, yang selama ini begitu gregetan gitu ya. Kapan ini selesai, kapan ini berakhir kasus ijazah ini gitu kan. Dan hari ini sudah ada titik terangnya. Hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi pendukung Pak Jokowi dan juga merupakan hari bencana bagi mereka-mereka yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Wah, senang banget pokoknya. Tahu rasa kalian. Ngeyel sih dari kemarin, dari dulu diingetin masih aja. Makan tuh derita. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Bareskrim Polri. Nih. Pada siang hari ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum akan menyampaikan hasil perkembangan penyelidikan tentang pengaduan adanya temuan publik di mana dinyatakan cacat hukum ijazah S1 Presiden ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Hadirin sekalian, rekan-rekan media yang berbahagia, bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum telah menindaklanjuti apa yang menjadi aduan dari TPUA, di mana ditandatangani oleh Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI sebagai perwakilan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang adanya dugaan tindak pidana terkait ijazah Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pasal yang diadukan adalah pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik profesi dan vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini yang dilaporkan oleh pihak Pendumas. Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan, penyelidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum sudah memeriksa 39 orang, di mana terdiri dari 4 orang pendumas, 4 orang pendumas. Hanya dalam hal ini Profesor Dr. Egy Sujana diundang 2 kali tidak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan, sehingga dia memberikan rekomendasi untuk diwakilkan oleh tim yang ditunjuk oleh beliau, di mana dari hasil penyelidikan juga disampaikan oleh Pendumas bahwa TPUA ini tidak terdaftar di AHU. Jadi sementara posisi dari TPUA belum terdaftar di AHU. Kemudian
Di samping 4 orang pendumas, kita memeriksa 10 orang dari lingkungan Universitas Gadjah Mada, kemudian 8 orang alumni Fakultas Kehutanan UGM periode 1982-1988, 1 orang senior di Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini sebagai guru besar di Universitas Diponegoro Semarang, 3 orang lingkungan SMA Negeri 6 Surakarta, 6 orang rekan SMA 6 Surakarta Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, 6 orang pihak eksternal, dan 1 orang teradu yaitu Bapak Joko Widodo. Adapun dari proses penyelidikan ini, kami melakukan penyelidikan di 13 lokasi atau tempat, di mana terdiri dari 1 Rektorat Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kemudian di Semarang via daring, di mana salah satu senior dan Pak Jokowi berada di Semarang, kemudian Jogja Library Center, 7 percetakan perdana, 8 SMA Negeri 6 Surakarta, 9 KPU Surakarta, 10 KPU DKI, 11 Kementerian Dikti Saintek, 12 Kementerian Dikdasmen, 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kemudian di samping itu, penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap barang dan mendapatkan dokumen meliputi 1, 7 dokumen dari SMA Negeri 6 Surakarta, yaitu terdiri dari fotokopi STTB atas nama Joko Widodo, 6 fotokopi STTB pembanding milik ex rekan seangkatan Bapak Insinyur Joko Widodo pada saat persekolahan di SMA Negeri 6 Surakarta, kartu induk murid SMA tahun 1977, daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta, SK Mendikbud tentang pembentukan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan tanggal 26 November 1975, surat Departemen Pendidikan Kebudayaan Kanwil Provinsi Jawa Tengah nomor 2021-Romawi 103-P79 tentang usulan perubahan SMPP menjadi SMA Negeri. Kemudian SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03-0-1985 tentang perubahan SMPP menjadi SMA. Kemudian kita juga mendapatkan 51 dokumen dari pihak Fakultas Kehutanan UGM, yaitu 1 fotokopi bendel arsip atas nama Joko Widodo terdiri dari 34 lembar dokumen. Kemudian 5 bendel dokumen pembanding dari ex mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian 17 softfile scan skripsi tahun 1990 sampai dengan 1995. Kemudian 22 foto lembar pengesahan skripsi tahun 1979 sampai dengan 1988. 1 buah fotokopi buku panduan akhir program sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1990. 1 buah fotokopi buku daftar alumni. 3 buah buku panduan akademik program sarjana dan diploma tahun 2007.
satu bendel SK milik Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kemudian kita dapatkan juga 2 bundel dokumen dari KPU DKI Jakarta, yaitu 1 bendel berkas pendaftaran atas nama Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012, 1 bendel berkas pendaftaran atas nama Bapak Jokowi Dodo saat mencalonkan diri sebagai Presiden tahun 2019. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah, itu teman-teman, sudah jelas kan? Sudah gamblang gitu, sudah begitu gamblang. Alhamdulillah ya Allah, pada hari ini Engkau telah menunjukkan kebesaran Engkau ya Allah, dengan mempermalukan orang-orang yang selama ini mendustakan ayat-ayat Engkau ya Allah, yang telah membawa-bawa agama untuk hasrat politiknya ya Allah. Dan hari ini Engkau telah mempermalukan mereka di hadapan seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semoga dengan kejadian ini dapat memberi pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan mudah menuduh seseorang tanpa ada bukti. Dan hari ini Engkau telah menunjukkan kebesaran Engkau ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Roy Panci CS masih berani berkoar-koar? Pasti ada nih narasi. Kenapa ijazahnya nggak ditunjukin? Kenapa kok hanya pengumuman aja? Kok nggak ditunjukin ke khalayak ramai? Pasti ada lagi nih. Tapi bodoh lah ya. Kan nanti ada proses berikutnya ya kan? Ada waktunya nanti. Tenang aja. Yang jelas sekarang sudah dibuktikan oleh Bareskrim ya, bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan beliau mengikuti proses perkuliahan sebagaimana mestinya gitu ya kan. Dan juga nih ya, yang perlu kita ketahui tadi, keterangan si Bapak polisi itu katanya yang menandatangan aduan itu adalah Egy Sujana, sedangkan Egynya udah 2 kali dipanggil nggak nongol-nongol. Malah kabar terakhir kemarin dia katanya sakit terus berobat ke luar negeri. Nggak tahu tuh sekarang, walahu alam. Itu namanya pengecut ya kan. Disuruh anak buahnya aja, dianya malah ke luar negeri. Itulah namanya pecundang itu ya kan. Dan yang perlu kalian ketahui, itu kan yang mengadukan itu TPUA, Tim Pembela Aktivis dan Ulama. Itu yang mengadukan dan ditandatangani oleh Egy Sujana. Egy Sujana malah kabur. Dan ternyata teman-teman, TPUA ini tidak terdaftar di AHU. AHU ini adalah Administrasi Hukum Umum, nggak terdaftar. Otomatis TPUA ini kan abal-abal ya nggak? Nah, karena belum terdaftar. Nah itulah yang mengadukan. Akhirnya kan terbongkar semua keborokan mereka gitu kan. Ya emang mereka melakukannya itu hanya karena kebencian kok. Sebenarnya mereka tuh udah tahu sebenarnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, cuman karena kebencian dan nggak menyangka sekali kalau
Pak Jokowi itu akan melaporkan dugaan ijazah palsu ini ke polisi. Nggak menyangka mereka, dan akhirnya begini kan. Nah halo, apa gue bilang selama ini ya kan, ngeyel, paling ngeyel. Udah dibilangin kalian gak bakal menang melawan orang baik, itu terutama. Terus kalian gak bakal menang melawan mantan presiden yang nyata-nyatanya sudah menjabat wali kota, gubernur, dan presiden dengan menggunakan ijazah tersebut. Kalian masih ngotot, masih ngeyel. Kan goblok namanya. Nah sekarang makan tuh derita, ya gak? Siapa yang mau bantu kalian? Ayo. Katanya Egy Sujana. Egy Sujananya nggak tanggung jawab, malah ke luar negeri. Atau kalian mau ngikutin juga, mau ke luar negeri gitu? Ini kayaknya sebentar lagi mau pada ke luar negeri ini. Hati-hati nih bagian imigrasi nih. Pada kabur nanti, ya nggak? Kemarin Egy udah kecolongan, jangan sampai yang lain juga kecolongan tuh. Aduh parah. Hanya mempertahankan gengsi, ya kan? Padahal kalian kemarin ini minta maaf aja ke Pak Jokowi. Pak, kami emang salah, meminta maaf gitu kan. Kami hanya disuruh sama seseorang gitu kan. Dan juga untuk terakhir kali nih, kita juga berharap ya, karena mungkin mereka ini akan jadi tersangka satu persatu. Nah, kita berharap agar mereka ini membongkar dalang di balik ini. Pasti ada dalangnya, nggak mungkin nggak ada. Yang membiayainya pasti ada. Nah, mudah-mudahan mereka buka suara di situ, karena biasanya kan kalau orang udah kejepit gitu kan, semua dibongkar tuh. Nah, kita akan melihat itu nanti, ya kan? Pokoknya kita kawal terus teman-teman kasus ini ya. Jangan sampai lepas nih yang namanya Roy CS ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, nanti sambil menunggu perkembangan terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang.